luka mendalam kini tengah menyelimuti sosok Narofa Morina Sinaga atau yang akrab disapa Momo Gesha. Mantan vokalis band Gesha itu harus merelakan kepergian orang yang paling dicintainya, sang ibunda tercinta, Tinurmaya Nainggolan. Sang mama menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 24 September 2025 di usia 74 tahun setelah berjuang melawan sakit jantung yang dideritanya. Kabar pilu itu dimedikan langsung oleh Momo melalui unggahan di media sosial pribadinya. Ia mengunggah sebuah foto koridor rumah sakit yang tampak lenggang dengan papan bertuliskan "Ruang Duka" yang berdiri sunyi di salah satu sudut. Gambar sederhana itu menjadi saksi bisu yang menggambarkan kesedihan mendalam Momo kehilangan figur yang begitu berarti dalam hidupnya. Dengan kalimat singkat namun syarat makna, Momo mencurahkan isi hatinya yang dipenuhi kepedihan. Ungkapan itu terasa begitu tulus, seolah mewakili beratnya perasaan seorang anak yang ditinggalkan untuk selamanya oleh sosok ibu yang selama ini menjadi sumber kasih dan kekuatan. Patah hatiku ya Tuhan. Bahkan, Momo juga memberikan momen terakhir penuh haru ketika dirinya memeluk erat jenazah sang mama yang telah diselimuti kain ungu. Sebuah potret perpisahan yang begitu menyayat hati, seakan menjadi simbol betapa dalamnya cinta seorang anak kepada ibunda yang kini telah pergi untuk selamanya. Dalam pelukan itu, tersimpan ribuan doa, kerinduan, sekaligus rasa ikhlas yang bercampur dengan kesedihan tak terperi. Momen tersebut sontak membuat siapapun yang melihatnya ikut terbawa dalam duka mendalam, merasakan getirnya kehilangan sosok ibu yang menjadi cahaya sekaligus tempat berpulang di setiap langkah kehidupan. Hancur hati ini, Ma, tapi harus ikhlas melepasmu. Sekuat kami sudah berusaha, tapi Tuhan lebih menyayangimu. Istirahat ya Ma, ketemu orang-orang yang kau rindukan di surga. Tak hanya itu, tangis Momo pecah begitu ia tiba di Bandara Kargo Pekanbaru. Didampingi sang suami tercinta, Nicholas Reza, Momo tampak tegar namun tak kuasa menahan air mata saat mengiringi perjalanan terakhir ibunda menuju rumah duka. Kehadiran sang suami di sisinya menjadi sandaran kekuatan, meski jelas terlihat betapa hancurnya hati seorang anak yang baru saja kehilangan figur paling berharga dalam hidupnya. Perjalanan panjang dari Malang, Jawa Timur, menuju Pekanbaru, Riau, seolah menjadi saksi bisu betapa beratnya melepaskan kepergian seorang ibu. Setiap langkah yang ditempuh terasa penuh doa dan rasa kehilangan mendalam. Bagi Momo, sosok ibunda bukan hanya tempat pulang, melainkan juga sumber kasih sayang dan doa yang tak pernah putus, yang kini hanya bisa ia kenang sepanjang hayat. Gak kuat menahan patah hati ini, mengantarkanmu pulang dengan cara seperti ini, ungkap Momo. Kepergian sang mama bukan hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga menghadirkan jejak kenangan panjang tentang perjuangan Momo dalam merawat ibunda tercinta. Selama lebih dari 1 tahun terakhir, sang mama berjuang melawan sakit jantung, dan Momo, sebagai seorang anak, rela melakukan apa saja demi kesembuhan orang yang paling ia cintai. Dengan penuh kesabaran, ia terus berusaha membujuk sang mama agar bersedia menjalani operasi, mendampinginya bolak-balik ke Singapura untuk pengobatan, hingga dengan telaten menyuapi makanan di sela-sela lemah kondisi sang ibunda. Bahkan,
Momo tak segan mendorong kursi roda ketika sang mama ingin sekadar berjalan-jalan menikmati hembusan udara segar. Semua itu dilakukan dengan hati penuh kasih, tanpa pernah sedikit pun terdengar keluhan. Tak tanggung-tanggung, demi memastikan sang mama mendapatkan penanganan terbaik, Momo sampai mengerahkan 4 dokter sekaligus dan memilih rumah sakit ternama di Singapura sebagai tempat perawatan. Gak apa-apa saja. Tak perlu banyak aku nggak makannya. Satu lagi nih udah terlanjur. Terlanjur ya. Terlanjur satu terakhir. Nanti inang tua datang ya. Sudah tahu. Oh. Iya. Keluar dari kamar, minta request boleh nggak? Kasihan sebulan tapi jadi jalan-jalan di level yang sama, ada garden gitu. Berenang bagus ya, segar ya udaranya ya. Semangat yang bisa keluar ya. Ketika kami dalam aktivitas kami ketika itu sehari ini bersyukur ya Tuhan yang boleh memilihkan yang terbaik untuk pengobatan dari muda ini. Dengan percaya Tuhan melalui dokter dan tetap perawatan yang Tuhan berikan, tidak akan semakin pulih dan boleh kembali ke Indonesia dalam kondisi baik. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan menolong kami. Bagi kami dengan dalam segala nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelan nafas lemas. Ini penyakitnya biar nggak betah di dalam badan. Nah kalau penyakitnya betah nanti masuk lagi kan repot. Gimana rasanya? Jauh ya. Nah, nih, siapa yang mau? Mau dipakai nggak? Kemarin ada yang minta anting. Aduh. Yang dipengen yang itu kan, yang bulat. Ya. Iya. Mau dipakai? Nah, kita nungguin udah di klinik, tinggal masuk ke dalam. Jadi kita lagi mau ngecek ke dokter ginjal. Soalnya kan sudah berapa lama ini harus cuci darah terus, belum pipis gitu loh, belum pipis banyak. Dan kebetulan amunya juga pada bengkak-bengkak juga tangannya gitu, kaki. Ya udah ini final check up sebelum kita pulang ke Indonesia. Nah, sekarang kita ke dokter yang kedua, dokter jantung. Kita mau ketemu dulu karena kemarin sempat dikasih rujukan untuk cek darah lengkap. Nah hari ini kita mau dengar penjelasannya. Terus rencana habis ini kayaknya kita juga mau coba ke dokter yang bypass surgery. Soalnya aku ngerasa dadanya kayak sakit terus gitu. Kita menuju ke dokter berikutnya. Ya inilah hari-hari saya selama di Singapura ya, sampai bingung sendiri mau ngapain lagi di sini. Semoga pengobatan yang berlangsung hampir 2 bulan di sini di Singapura membuahkan hasil kedepannya, aku bisa normal ya. Maksudnya tadi dokter juga bilang the quality of life, jadi kualitas hidupnya bisa lebih baik gitu, karena sebelumnya kan dia hanya tidur di kursi roda dengan badannya bengkak. Walaupun sekarang juga masih di kursi roda dan badannya masih ada bengkak, cuman kan dokter juga punya harapan yang bagus, sama seperti kita juga punya harapan yang baik ke depannya supaya biar pasien juga nanti ketemu check up sebulan lagi
Dia bilang dia berharap kondisinya jauh lebih baik. Sebelum berpulang, sang mama masih sempat melalui momen kebersamaan yang begitu tak ternilai bersama Momo. Dengan penuh kasih, Momo mengajak ibundanya berziarah ke makam sang papa yang telah lebih dulu berpulang 8 tahun silam. Dalam momen haru itu, sang mama tampak duduk di kursi roda, sementara Momo dengan kelembutan tiada tara setia mendampingi setiap langkah perjalanan ziarah mereka. Ketika tiba di hadapan pusara sang papa, tangis Momo tak terbendung. Meski waktu sudah berlalu bertahun-tahun, hatinya masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok ayah yang begitu ia cintai telah tiada. Kehilangan itu terasa kembali nyata, seolah membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Kini, momen ziarah sederhana namun penuh makna tersebut menjelma menjadi salah satu kenangan paling berharga bagi Momo. Sebuah potret kebersamaan terakhir dengan sang mama, yang kelak akan selalu ia simpan erat di lubuk hati. Udah makan? Tadi pagi udah sarapan apa? Yang mana Abi? Halo, peluk dulu. Boleh kenal Abi? Boleh kenal. Boleh kenal sama Hak dulu opungnya. Boleh kenal. Boleh dong. Jadi nggak inget. Ayo, hak dulu, hak dulu. Oh, nih opung Doli. Sini nih. Kurang bunganya. Banyak kakak. Ayo kak. Nih, siapa yang mau tabur? Mai. Aja abangnya dosa. Ini ya. Kayak sini. Mana tangannya? Kasih air. Dan juga itu nanti apa tulisannya apa tolong cari penting. Iya pak, iya pak. Yang jaga ya. Bapak nungguin terakhir bapak telepon. Udah isi belum? Ini sekarang. Mau ngapa sih Abi mau nyanyi dia? Ini sekarang Abi Briel mengunjungi bapak. Halo. Belum sempat ketemu. Semoga bapak Biar aja pakai aja. sudah bisa lihat sekarang ada Abi Briel di sini. Udah di sini semua. Anak-anak itu. Kau tinggalkan engkau pergi duluan Pak. Bukan duluan. Kangen. Dari kamera kan. Tidak apa-apa ya. Sekarang itu mah kangen banget. Berapa hari sebelum kesini tuh udah ngebayangin terus. Kangen sama bapak. Kan mungkin pas waktu beliau pergi itu kayak ada hutang yang belum dibayar gitu. Ya itu hal yang paling ingat banget itu ya itu terakhir banget dia telepon, dia ngarepin banget cucu dari anak bungsunya gitu. Dia tanya, itu sih yang paling diingat. Terus almarhum bapak ini dia hampir tidak pernah marah selama hidup saya. Dia hampir nggak pernah marah sama anak perempuannya yang satu ini. Pernah marah tuh sekali, itu pun karena masalah laki-laki. Itu pun sekali. Itu yang paling aku ingat dari almarhum bapak.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.